Puma resmi jadi sponsor aparel timnas Portugal. Timnas sepak bola Portugal yang biasa ikonik dengan jersey Nike kini telah diganti dengan aparel asal Jerman yakni Puma. Alasan Federasi Sepak Bola Portugal memilih Puma sebagai sponsor baru adalah karena uniknya cara Puma dalam berinteraksi dengan fans dan cara mereka menyampaikan story dalam tiap kerjasamanya. Liverpool batalkan sesi latihan usai kalah dari Tottenham. Rencana latihan pada hari Kamis terpaksa dibatalkan setelah tim menghadapi kendala saat pulang dari London pasca kekalahan melawan Tottenham Hotspur. Cuaca buruk yang melanda perjalanan mereka menyebabkan keterlambatan yang signifikan yang memaksa keputusan ini harus diambil. Keputusan untuk membatalkan latihan pun diambil demi kesehatan dan juga kebugaran tim. Kesempatan kedua Graham Potter usai gagal di Chelsea. Usai menganggur hampir 2 tahun, Graham Potter pun kini turun gunung untuk melatih West Ham United. Ia pun punya tugas berat mengamankan The Hammers dari ancaman zona degradasi, sekaligus membuktikan dirinya masih pantas masuk jajaran manajer elit di Premier League. Sempat dianggap sebagai salah satu pelatih bersinar saat di Swansea City dan juga Brighton and Hove Albion. Karirnya melorot usai hanya melatih Chelsea selama 7 bulan sebelum ia dipecat. Peraturan baru Sergio Conceição di AC Milan. Seperti yang dikutip dari La Gazzetta dello Sport, ex-pelatih dari Porto itu sudah mengubah beberapa peraturan di markas latihan AC Milan. Peraturan baru dibuat untuk bisa menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan juga keseriusan para pemain dalam bekerja. Sekarang Theo Hernandez dan kawan-kawan harus menjalani penimbangan badan setiap hari sebelum sarapan. Bukan hanya itu saja, mantan pemain dari Lazio dan juga Inter Milan tersebut juga tidak memperbolehkan pemain AC Milan untuk pulang cepat. Alex Pastoor lebih logis jadi pelatih daripada Kluivert. Pundit Belanda yakni Marciano Vink menyoroti pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya lebih masuk akal kalau memilih Alex Pastoor. Marciano Vink menilai bahwa Alex Pastoor yang semestinya terpilih karena punya pengalaman lebih banyak dalam melatih dibandingkan Kluivert. Alex Pastoor sudah kenyang pengalaman melatih Liga Belanda sejak tahun 2009. Ia pernah membawa Sparta Rotterdam menjadi juara Eerste Divisi atau Divisi 2 pada tahun 2015 dan membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada tahun 2023. Jika ingin bertahan di Munchen, Muller harus lakukan pengorbanan. Kontrak Muller bersama Bayern Munchen akan rampung di musim panas nanti. Anda tetap mau bertahan bersama The Rotten, pemenang Piala Dunia 2014 tersebut harus melakukan pemotongan gaji. Muller saat ini berusia 35 tahun dan kehadirannya di lapangan semakin berkurang. Menurut laporan dari Bild, Bayern Munchen juga ingin menghemat anggaran tim. Oleh karenanya, untuk bisa membuatnya bertahan di Bavaria, pemotongan gaji harus dilakukan. Dani Olmo dan Pau Victor hanya terdaftar sementara sampai April 2025. Barcelona berhasil mendaftarkan kembali Dani Olmo dan juga Pau Victor. Namun pendaftaran ini hanya bersifat sementara dan dilaporkan hanya berlaku maksimal sampai April 2025. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pendaftaran ini hanya bersifat sementara maksimal sampai 7 April 2025 dan CSD memberi La Liga waktu hingga 10 hari untuk bisa mengajukan banding. Setelah itu keputusan akhir akan diambil terkait masalah tersebut. El Clasico di final Piala Super Spanyol. Real Madrid akan melawan Barcelona di final Piala Super Spanyol. Aurelien Tchouameni antusias menyambut laga tersebut. Madrid bertemu dengan rival abadi dalam laga perebutan trofi pertama di tahun ini. Oleh karena itu, Tchouameni menegaskan keinginan kuat untuk memenangi duel dengan tim Katalan. Madrid versus Barcelona akan menjadi sajian final Piala Super Spanyol. El Clasico tersebut akan berlangsung pada Senin dini hari.
Roma minati Fratesi, tawarkan Cristante ke Inter Milan. Masa depan dari David Fratesi mulai menemui titik terang. Adalah AS Roma yang menawarkan Bryan Cristante dan juga sejumlah uang ke Inter Milan sebagai mahar untuk menebusnya. Dikutip dari Sky Sport Italia, Roma dan juga Napoli yang tertarik untuk bisa meminangnya. Namun kini Roma jadi yang terdepan karena telah menghubungi Inter Milan untuk bisa memboyong Fratesi yang merupakan produk akademi dari Ilobi. Direktur olahraga Roma yakni Florent Gilsovi bahkan sudah terbang ke Milan untuk bisa membicarakan transfer tersebut. Yang jadi persoalan mungkin adalah harga Fratesi yang ketinggian, yakni di angka 45 juta euro. Oleh karenanya Roma kini coba menawarkan Bryan Cristante demi bisa menurunkan harga jual dari David Fratesi. Barcelona siap untuk kembali pinjamkan Ansu Fati. Masa depan dari Ansu Fati kembali menjadi bahan pembicaraan. Meskipun Fati awalnya tidak berencana untuk bisa meninggalkan Barcelona, sinyal terbaru dari Hansi Flick mungkin meyakinkannya untuk bisa mempertimbangkan keputusan itu kembali. Fati juga tidak kekurangan pelamar. Klub-klub seperti Sevilla dan juga Real Betis tertarik untuk meminang jasanya. Manchester City upayakan transfer bek muda Brasil. Manchester City sepertinya ingin menambah kekuatan besar-besaran di bursa transfer Januari kali ini. Kali ini bek muda Brasil milik Palmeiras yakni Vitores jadi incaran. Dikutip dari ESPN, City tengah mendekati bek muda asal Brasil tersebut dan Manchester City disebut siap mengeluarkan dana mencapai 40 juta euro untuk bisa memboyongnya ke Etihad Stadium. Meski demikian belum diketahui apakah Rez akan langsung bergabung dengan tim utama atau dipinjamkan dulu ke Palmeiras andaikan kesepakatan transfer itu tercapai. Ingin pulang ke Maguire tetapi duitnya Chelsea masih kurang. Chelsea kembali menunjukkan minat kepada Guehi dengan kontraknya yang tinggal 18 bulan. Crystal Palace dilaporkan menurunkan harganya menjadi 70 juta pound sterling. Menurut laporan dari jurnalis Ben Jacob, Chelsea menilai Guehi hanya bernilai 50 juta pound sterling atau kurang berdasarkan situasi kontraknya pada saat ini. Dengan selisih valuasi mencapai 20 juta pound sterling, Chelsea disebut tidak akan membayar harga mendekati 70 juta pounds untuk bisa membawa Guehi ke Stamford Bridge. AC Milan umbar janji manis agar Rashford pindah ke San Siro. Sebuah informasi menarik beredar di AC Milan. Raksasa Serie A Italia tersebut dilaporkan mengumbar janji manis kepada Rashford agar mau pindah ke tim mereka. Gianluca Di Marzio melaporkan, AC Milan menjanjikan Rashford untuk jadi pusat permainan dari mereka. Mereka akan menjadikan Rashford sebagai poros permainan dan AC Milan disebut-sebut ingin membangun tim mereka dengan Rashford sebagai pusatnya. Jadi Rashford akan jadi bintang utama jika ia memutuskan pindah menuju San Siro. Arsenal putuskan terjun dalam perburuan tanda tangan dari Rashford. Saga transfer Marcus Rashford semakin seru. Terbaru Arsenal memutuskan untuk bisa mencoba mendatangkan sang penyerang. Sport Witness melaporkan Arsenal cukup serius untuk mengamankan jasa dari Rashford. Mereka dilaporkan sudah menyiapkan tawaran untuk sang winger mencapai 22 juta pound sterling. City dikabarkan mencapai kesepakatan personal dengan Omar Marmoush. Manchester City dikabarkan mencapai kesepakatan personal dengan penyerang Eintracht Frankfurt yakni Omar Marmoush. Marmoush pada prinsipnya telah setuju untuk bergabung dengan City, tetapi negosiasi tidak akan mudah dengan Eintracht. Sky Sport melaporkan bahwa pihak dari Manchester City telah terbang menuju Jerman pada Rabu yang lalu untuk bisa membicarakan kesepakatan kontrak dengan sang pemain. Napoli siap lepas Vica Kvaratskhelia. Napoli dilaporkan sedang mempertimbangkan masa depan dari Vica Kvaratskhelia di tengah ketertarikan klub-klub besar Eropa. Dengan harga yang dipatok mencapai 85 juta euro, Partenope mulai menyiapkan rencana untuk bisa menggantikan bintang asal Georgia tersebut. Menurut laporan dari Sport Italia, Napoli mengarahkan pandangan mereka menuju Edin Sekerova. Sekerova mencatatkan 8 gol dan juga 2 assist dalam 21 pertandingan kompetitif di musim ini, yang membuat namanya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa.
Mau Leroy Sané, Liverpool harus setor segini. Liverpool dilaporkan berpotensi untuk bisa mendapatkan jasa Leroy Sané. Bayern Munchen telah menetapkan harga jual dari sang wingernya tersebut. Football Insider melaporkan, Munchen memutuskan untuk menjual Sané di musim dingin ini. Mereka akan membandrol sekitar 20 juta euro. Namun angka ini tergolong cukup mahal untuk pemain yang akan kontraknya habis di 6 bulan lagi. Harvey Elliott menuju pintu keluar dari Anfield. Harvey Elliott, gelandang muda milik Liverpool, kini menjadi incaran klub-klub dari Liga Inggris dan juga Bundesliga. Menyusul keterbatasan waktu bermainnya di Anfield Stadium, ada kemungkinan Elliott akan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer Januari ini. Klub rival seperti Brighton dan juga Borussia Dortmund dari Bundesliga dikabarkan masuk dalam daftar yang tertarik untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Elliott. AC Milan sepakat melepas Okafor ke RB Leipzig. Raksasa Serie A yakni AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk bisa melepas Noah Okafor di bursa transfer Januari ini. Milan akan melepas Okafor dengan status pinjaman. Di sisi lain, RB Leipzig punya opsi mempermanenkan sang penyerang dengan harga mencapai 25 juta euro. Informasi ini dibagikan oleh Fabrizio Romano, pakar transfer asal Italia tersebut, juga menyebut gaji Okafor akan ditanggung sepenuhnya oleh RB Leipzig. Here we go, Manchester City segera datangkan bek muda timnas Uzbekistan. Man City dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Liga Prancis yakni Lens untuk bisa mendatangkan bek tengah berbakat yang juga menjadi andalan di timnas Uzbekistan yakni Abdulkadir Gussanov. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, transfer ini menelan biaya mencapai 40 juta euro dan diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan.